Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandiata MPS. Kita akan membahas sebuah tema ya, gini ya. Rapture kok dikredit, saudara ya. Ya, rapture kok dikredit ya, saudara-saudara ya. Anda tahu rapture? Rapture itu pengangkatan orang percaya, ya, kedatangan anak domba di awan, ya. Perjamuan kawin anak domba, tapi lebih populer disebut rapture, pengangkatan orang percaya. Ya, rapture sih tidak ada di Alkitab ya. Rapture dikredit itu ada pengajaran dari nabi-nabian yang mengaku nabi ya. Nabinya sih sudah mati membusuk ya. Nabi WMB, nabi-nabian WMB yang lambangnya adalah Raja Wali miring ya. Raja Wali sedang mabuk karena minum minum topi miring ya. Jadi lambangnya Raja Wali miring, lagi mabuk itu ya. Kebanyakan minum topi miring. Pengajaran para pengikut Nabi WMB itu mengajarkan bahwa rapture itu bisa dikredit. Nggak usah nunggu nanti, dari sekarang bisa dikredit, kita rapture aja duluan gitu ya. Ini sama dengan pengajaran Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh itu pengajarannya juga sama ya, rapture bisa dikredit, nggak harus nanti. Yang penting sekarang Anda siap apa enggak. Kalau Bapak Yahweh itu kebanyakan wanita, lalu wanita itu dihamili, yaitu dihamili lalu nanti kamu siap jadi pengantin ya. Kalau di WMB itu juga sama ya, kurang lebih sama, didoktrin dulu jadi pengantin yaitu jadi 5 gadis bijaksana katanya ya. Baik, rapture itu tidak bisa dikredit seperti yang diajarkan oleh Raja Wali miring yang mabuk karena topi miring. Ya, itu penyejaran sesat, tetapi korbannya sudah banyak ya. Korbannya adalah didoktrin nanti sekte hari kiamat mati massal ya. Nanti mati massal seperti terjadi di Korea dulu di hampir Bale Endah gitu ya. Yaitu orang-orang yang rapuh imannya, yang orang-orang mantan Tritunggal Tulen itu kayak gitu ya. Ya, sebelum dia tobat mudah sekali untuk dipengaruhi hal seperti itu. Rapture itu akan terjadi pada hari tertentu ya, waktunya Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Orang dalam kubur harus bangkit dulu. Baru tahap kedua kita yang hidup nanti diangkat. Lah ini yang orang pada dikubur belum bangkit, ini mau iseng-iseng ya toh, iseng-iseng bikin penyesatan bahwa kita pun bisa rapture duluan. Yang penting penuh Roh Kudus katanya. Ya. Henoh adalah contoh orang biasa yang bisa diangkat hidup-hidup di dalam Kejadian 5 ayat 22. Elia adalah contoh seorang nabi yang bisa diangkat hidup-hidup di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 12 ya, kalau 11-12 lah kurang lebih situ ya. Elia adalah contoh nabi yang bisa diangkat hidup-hidup. Henoh adalah contoh orang biasa yang bisa diangkat hidup-hidup. Jadi nanti 1 Tesalonika 4 ayat 16, setelah para yang dikubur-kubur itu pada bangkit, orang yang percaya Yesus ya, tentu saja percaya Yesus ya, sejak dari zaman sejak dari zaman kitab Kejadian ya, dari zaman Habil ya, sampai nanti sebelum terjadinya rapture itu ya, orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati dibangkitkan. Setelah itu baru kita itu bisa berupa orang biasa ya, bisa diangkat hidup-hidup, bisa juga nabi, karena Yesus tetap memilih nabi. Yang jadi masalah adalah pengajaran nabi membusuk WMB ini, nabi-nabian membusuk WMB, Raja Wali miring karena mabuk kebanyakan minum topi miring ini ya. Itu mengajarkan bahwa kredit aja kita duluan, gitu. Nggak usah nunggu.
nanti pada harinya Tuhan, nggak usah nunggu itu katanya. Yang penting kita penuh Roh Kudus. Mereka didoktrin sama seperti doktrin bom bunuh diri dulu, ingat ya, ada orang pengebom bunuh diri didoktrin jadi pengantin. Ini sama, ini juga didoktrin jadi pengantin. Bisa versinya topi Raja Wali miring, bisa juga versinya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu juga begitu tuh. Wanita-wanita itu dihamili itu didoktrin untuk jadi pengantin. Ya. Yang bapaknya itu ya yang pendetanya yang menghamili itu. Terus yang Raja Wali miring, topi miring itu yang penting penuh Roh Kudus. Lah itu Stefanus penuh Roh Kudus, nggak diangkat ke surga dalam Kisah 7 ayat 55. Lah itu para rasul itu penuh Roh Kudus, nggak diangkat ke surga, Kisah 2 ayat 4. Ya. Jadi pengajaran mengatakan yang penting kita penuh Roh Kudus, nanti diangkat ke surga. Yaitu penyesatan, mau-maunya Anda didoktrin jadi pengantin ya. Ya, rapture atau pengangkatan orang percaya itu ada waktunya Allah. Ya, kita ikutin waktunya Allah, sudah dijelaskan itu kok 1 Tesalonika 4 ayat 16. Orang mati dulu bangkit. Jangan mau Anda ya mau nggak mau sih terserah, itu mau urusanmu ya loh, kehendak bebasmu kok. Kamu mau masuk neraka, masuk apa ya loh, cuma aku ngasih tahu nih ya kamu jangan mau dibodohin atau disesatkan oleh pengajaran nabi yang sudah membusuk. WMB ya atau lambangnya Garuda, Raja Wali miring karena mabuk, kebanyakan minum topi miring ya. Jangan mau ya, lalu kamu dijadikan pengantin ya dong. Jadi rapture itu yang mati dulu pada dibangkitkan, baru kita itu ada dua golongan manusia biasa yang bukan nabi, diwakili dicontohin dulu zaman Nuh atau nabi ya, contohnya Elia. Baik, jangan mau dijadikan pengantin ya. Ini pengantin ini doktrin yang ngebom bunuh diri itu juga dijadikan pengantin. Ini mati massal, nanti sekte hari kiamat. Jadi WMB itu ajaran sekte hari kiamat ya. Hati-hati Pak. Saya sih mengingatkan ya, bagi saya begini, kamu mau mati massal juga silahkan, itu urusanmu karena itu hak kehendak bebasmu. Kehendak bebas. Cuman saya sebagai hamba Tuhan ini kasihan aja. Saya tuh kasihan ya tuh. Kasihan karena kamu disesatkan. Jangan mau Anda diibaratkan sebagai 5 gadis bijaksana ya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu masuk atau tidak masuk dalam perjamuan kawin itu bukan karena urusan bawa minyak atau tidak bawa minyak, tetapi urusannya apakah kamu dikenal oleh Yesus atau tidak. Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau di dalam Matius 25 ayat 12. Ya. Kalau kamu kembali ke kubangan, menolak Yesus Allah, lalu kamu berpikir ya toh, kami nanti bisa masuk ke perjamuan kawin, ya salah. Kamu kalau kembali ke kubangan, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Kamu tidak ada namamu dalam kitab kehidupan. Ya. Nanti Yesus akan bilang begini, sorry ya Lek, sorry Yakub ya, aku tidak mengenal engkau. Kob, Lek, aku tidak mengenal engkau. Percuma ya toh. Kamu yang udah didoktrin, dibaiat jadi pengantin. Mereka senengnya itu karena dapat jodoh. Salah satu daya tarik dari nabi-nabian sudah membusuk ini, mereka dijodoh-jodohin. Bayangin ayo, kalau ada orang umur 65 tahun dia dapat jodoh janda ayo. Ya seneng ya toh. Habis itu suruh mati massal ya toh, suruh puasa 3 hari belum diangkat 5 hari, jadi korbannya kayak korban kalideres, kayak sekarang yang ada wanita-wanita katanya dihamili Roh Kudus segala itu. Dia ada 2, Bapak Yahweh dan sekte hari kiamat ya toh. Bapak Yahweh juga kayak begitu, semua berdasar 144.000. Wahai kamu termasuk golongan 144.000, dihalunisasi ketemu Bapa, lalu dihamili oleh Bapa, padahal yang menghamili ya pendetanya sendiri. Sekte hari kiamat juga sama, itu nabi yang membusuk WMB, yang lambangnya Raja Wali miring karena mabuk, kebanyakan minum topi miring ya kayak gitu.
kayak gitu juga. Dia membaiat, dia mendoktrin para pengikutnya dengan sebagai pengantin-pengantin. Ingat ya, pengantin-pengantin itu doktrin dulu ya, bom bunuh diri dijadikan pengantin. Ini sama, mati massal Anda dijadikan pengantin ya loh. Ya, rambut boleh botak katanya profesor ya loh. Wah, rambutnya udah botak nih ya loh. Profesor nih ya loh. Tapi mau dibodohin kayak gitu tuh ya. Mau-maunya dibodohin, saya juga heran ya loh. Nanti Yesus akan bilang, sorry ya Lek, sorry Yakub, ya, aku tidak mengenal engkau. Siapakah itu Lek dan Kob? Ya misalnya siapa saja lah. Ya. Saya hanya ingin mengatakan seperti itu. Ya. Sorry ya Lek, sorry Yakub, sorry ya Din, sorry ya Van, sorry ya Gung, ya. Semuanya ya kan. Anda yang mau disesatkan oleh seperti itu. Sekali lagi, kehendak bebas, kamu mau binasa, aku nggak peduli apa-apa. Binasa sana ya. Saya ingin mengatakan kasihan Anda yang sudah mengenal Allah yang benar ya. Tidak tahan uji gitu. Ya, tidak tahan uji gitu. Kamu kesusu ya gitu. Pengen cepet-cepet nyicil ngeredit gitu, rapture kok dikredit mau berangkat duluan. Aku punya iman nih, nanti kalau aku pun bisa diangkat hidup-hidup. Kamu sedang dicekokin, sedang didoktrin ya, didoktrin apa, jadi pengantin tuh ya. Tidak pernah ada orang penuh Roh Kudus bisa diangkat ke surga. Lah buktinya Stefanus, kisah 7 ayat 55, buktinya para rasul, kisah 2 ayat 4, mereka penuh Roh Kudus tapi nggak diangkat ke surga. Ayak-ayak buai ya, rapture kok dikredit ya, nggak ada kayak gitu. Itu ajaran nabi-nabian yang sudah membusuk. WMB lambangnya Raja Wali miring karena mabuk, kebanyakan minum topi miring. That it's segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.